Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Regal Putra dari Prodi PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan makalah terkait dengan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia. Baik, di sini ada latar belakang yang dimana latar belakangnya globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mempercepat proses penyebaran informasi serta interaksi antar negara. Hal ini menyebabkan dunia menjadi semakin terbuka dan saling terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Indonesia ini sebagai bagian dari masyarakat global tertentu tidak terlepas dari pengaruh globalisasi tersebut. Baik, di sini ada juga 3 rumusan masalah yang dimana apa yang dimaksud dengan globalisasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia. Yang ketiga, apa saja dampak positif dan negatif globalisasi. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan yang dimana ada pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan semakin terhubungnya kehidupan manusia di berbagai belahan dunia tanpa adanya batas yang berarti. Proses ini terjadi karena perkembangan pusat dalam bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, serta nilai-nilai kehidupan secara cepat dan luas. Secara umum, globalisasi ini dapat dipahami sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, ide, dan kebudayaan. Globalisasi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Yang dimana menurut para ahli ini globalisasi memiliki berbagai definisi yang menyatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan berbagai peristiwa di satu tempat dengan tempat lain. Baik, dan yang kedua ada juga pembahasan pengaruh globalisasi menurut 5 teori, yang dimana ada teori modernisasi. Teori modernisasi ini menyatakan bahwa globalisasi ini mendorong masyarakat untuk berkembang dari kondisi tradisional menuju masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, globalisasi ini membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional, terbuka, dan berorientasi pada kemajuan. Namun, perubahan ini juga menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional seperti gotong royong yang mulai berkurang. Masyarakat cenderung lebih individualistis dan fokus pada kepentingan pribadi. Dan kedua ada teori ketergantungan, yang dimana teori ini dikutip oleh dependent theory. Teori ini menjelaskan bahwa negara berkembang cenderung bergantung pada negara maju akibat globalisasi. Dalam kehidupan sosial, budaya Indonesia banyak mengadopsi budaya asing seperti gaya hidup Barat dan Korea. Akibatnya, budaya lokal berpotensi terpinggirkan dan masyarakat menjadi lebih bergantung pada produk serta budaya luar. Dan yang ketiga ada teori sistem dunia. Teori sistem dunia ini membagi negara menjadi negara inti, semi periferi, dan periferi. Indonesia ini memasuki dalam kategori negara berkembang yang menerima banyak pengaruh dari negara maju. Dalam aspek budaya, hal ini terlihat dari dominasi budaya global yang masuk melalui media massa dan teknologi sehingga memengaruhi pola konsumsi
hiburan, dan gaya hidup masyarakat. Dan keempat, teori difusi budaya. Yang dimana teori ini, difusi budaya, menjelaskan bahwa kebudayaan ini menyebar dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Globalisasi ini mempercepat proses ini melalui media sosial, internet, dan teknologi komunikasi. Di Indonesia ini difusi budaya terlihat dari masuknya budaya asing seperti musik, pop, film, dan tren fashion global yang diadopsi oleh masyarakat, terutama generasi muda. Yang kelima ada teori hegemoni budaya. Yang dimana teori hegemoni budaya ini menyatakan bahwa budaya dominan dari negara maju dapat memengaruhi dan menguasai budaya negara lain. Dalam globalisasi, budaya barat sering menjadi standar yang diikuti oleh masyarakat dunia, menyebabkan masyarakat Indonesia cenderung menganggap budaya luar lebih modern dan menarik dibandingkan budaya lokal, sehingga berpotensi pada menurunkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Dan yang ketiga, dampak globalisasi berdasarkan teori. Berdasarkan kelima teori yang telah dijelaskan, globalisasi memberikan dampak dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Globalisasi ini mendorong terjadinya modernisasi yang mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional dan terbuka. Namun di sisi lain juga meningkatkan ketergantungan terhadap budaya asing. Selain itu, dominasi budaya global semakin kuat dalam kehidupan sehari-hari melalui media massa dan teknologi digital, sehingga mempercepat penyebaran budaya luar. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya lokal serta berpotensi melemahkan identitas budaya bangsa apabila tidak disikapi dengan bijak. Dan adapun yang keempat, upaya menghadapi globalisasi. Untuk menghadapi dampak globalisasi tersebut, diperlakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Upaya tersebut antara lain dengan memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya sejak dini, yang dimana menanamkan rasa nasionalisme serta meningkatkan kesadaran untuk melestarikan budaya lokal. Selain itu, masyarakat juga harus mampu menyaring pengaruh budaya asing yang masuk serta memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak agar globalisasi dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa menghilangkan jati diri bagus. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya, dan di sini adapun kesimpulan, yang dimana kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang sosial dan budaya di Indonesia. Globalisasi ini mendorong terjadinya modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, serta meningkatkan interaksi antara individu seluruh dunia. Dalam kehidupan sosial, globalisasi mengubah pola interaksi masyarakat dari yang bersifat langsung menjadi lebih banyak melalui media digital, serta memunculkan kecenderungan sikap individualisme. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.